kedua Novrin, hadir. Ketiga Natasha, hadir. 4 Alia, hadir. Ya, baik. Adakah murid atau siswa lain yang tidak berangkat hari ini, anak-anak? Ada. Ya, baik. Sebelumnya, Ibu mau tanya, kemarin kita mempelajari tentang apa ya? Ada yang tahu nggak? Atau masih ingat? Tentang cerpen. Ya, baik. Betul sekali. Jadi kemarin itu kita masih mempelajari tentang teks cerpen. Tetapi kemarin itu baru sedikit atau belum secara umum dan belum berupa contoh juga. Jadi sekarang Ibu akan menyusuri lebih dalam mengenai teks cerpen. Kita masuk pada materi ya, anak-anak. Nah, sebelum kita masuk ke materi, dari kalian ada yang tahu nggak sih apa itu cerpen? Bagaimana? Ada yang tahu nggak nih? Ya, Mbak Alia. Cerpen itu adalah cerita pendek suatu karya sastra dalam bentuk tulisan yang mengisahkan tentang sebuah cerita fiksi lalu dikemas secara pendek, jelas, dan ringkas. Betul sekali. Jadi pengertian dari cerpen yaitu cerita pendek yang merupakan jenis karya sastra yang berbentuk prosa dan bersifat fiktif. Nah, cerpen ini menceritakan atau menggambarkan mengenai peristiwa atau kejadian yang dialami oleh seorang tokoh yang kemudian ditulis secara ringkas, yang mana di dalamnya terdapat berbagai konflik, namun juga terdapat penyelesaian pada akhirnya. Nah, sebelum itu kita masuk ke struktur cerpen. Dari kalian ada yang tahu nggak sih struktur teks cerpen itu apa saja ya? Abstrak, orientasi, komunikasi, evaluasi, resolusi, dan kode. Betul sekali. Jadi struktur dari teks cerpen itu ada 6. Yang pertama yaitu abstrak, yang kedua orientasi, yang ketiga komunikasi, kemudian yang keempat evaluasi, yang kelima resolusi, dan yang keenam yaitu kode. Nah, dari keenam struktur teks cerpen ini, kalian ada yang sudah tahu atau belum sih dari pengertian dari struktur teks cerpen pada masing-masing bagiannya? Belum. Baik, kalau begitu Ibu akan menjelaskan lebih detail ya. Yang pertama yaitu ada abstrak. Abstrak merupakan pemaparan atau gambaran awal dari cerita yang dikisahkan. Pada cerpen, abstrak biasanya digunakan sebagai pelengkap cerita. Maka dari itu, abstrak bersifat opsional atau bisa jadi tidak ada pada cerpen tersebut. Jadi abstrak ini biasanya ada, namun biasanya juga tidak ada, tergantung bagaimana situasi dalam cerpen tersebut dibuat oleh penulisnya. Kemudian yang kedua orientasi. Pada bagian orientasi cerpen biasanya menjelaskan tentang latar cerita seperti waktu, suasana, tempat yang digunakan dalam penggambaran cerita. Biasanya dalam orientasi ini juga menceritakan tentang tokoh. Jadi penulis akan memasukkan nama-nama tokoh yang akan menjalani dalam cerita yang dibuat oleh penulis. Kemudian yang ketiga komunikasi. Komunikasi menjelaskan tentang struktur yang berkaitan dengan pemaparan awal suatu masalah yang dihadapi oleh tokoh. Watak dari tokoh juga dijelaskan pada bagian ini. Jadi komunikasi ini merupakan
Kemudian yang selanjutnya yaitu ada fungsi cerpen. Nah, dari kalian ada yang tahu nggak sih fungsi dari cerpen ini apa saja ya? Ya, baiklah, kalau belum tahu, Ibu akan menjelaskannya satu per satu ya. Jadi fungsinya itu ada 5. Yang pertama fungsi rekreatif, fungsi estetis, fungsi didaktif, fungsi moralitas, dan fungsi religiusitas. Nah, sebelum Ibu menyusuri lebih dalam tentang fungsi cerpen, kita melakukan ice breaking terlebih dahulu ya. Ayo semuanya berdiri. Baiklah, ice breaking-nya itu Ibu akan mencontohkan terlebih dahulu ya. Jadi kalau Ibu bilang pagi, kalian tetapnya sekali ya. Kalau Ibu bilang siang, kalian tetapnya 2 kali. Kalau Ibu bilang malam, kalian tetapnya setengah aja. Jadi tidak jadi tepuk ya. Baiklah, kita mulai ya, kita coba dulu. Malam, malam, ayo. Oh, sama. Yo, kita ulang ya. Malam, pagi, siang, malam, siang, malam, pagi. Ya. Sudah ya. Kalian sudah lebih bersemangat lagi? Sudah. Baik, kalau begitu kita lanjutkan materinya ya. Nah, jadi tadi itu Ibu mengatakan kalau fungsi dari cerpen itu ada 5. Yang pertama fungsi rekreatif, fungsi estetis, fungsi didaktif, fungsi moralitas, dan fungsi religiusitas. Jadi fungsi rekreatif yaitu sebagai sarana penghibur bagi para pembaca. Jadi cerpen ini dijadikan sebagai objek untuk hiburan, contohnya untuk mengisi di waktu-waktu senggang. Kemudian fungsi estetis yaitu sebagai nilai estetika atau keindahan yang ada pada cerpen sehingga memberikan kepuasan kepada pembaca. Dalam fungsi estetis ini biasanya berkaitan dengan penulisan dari penyairnya atau penulisnya. Kemudian fungsi didaktif yaitu sebagai pemberi pelajaran atau pendidikan yang akan bermanfaat bagi pembaca. Jadi dalam cerpen ini biasanya memuat pembelajaran tentang kehidupan. Jadi kita bisa mengambilnya untuk kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat fungsi moralitas yaitu sebagai fungsi moral berdasarkan isi cerita untuk mengetahui baik buruk yang disampaikan penulis kepada pembaca. Nah, fungsi moral ini mengandung nilai moral yang mana kita itu menganalisis sendiri bagaimana pesan yang penulis tulis dalam cerita pendek. Kemudian yang kelima fungsi religiusitas yaitu sebagai pemberi pelajaran yang religius yang nantinya bisa dijadikan sebagai contoh baik oleh pembaca. Fungsi religius ini biasanya pembelajarannya terkait dengan pendidikan atau agama, begitu. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada ciri-ciri cerpen. Nah, sebelum kita ini masuk ke ciri-ciri cerpen, cerpen ini memiliki banyak ciri-ciri ya sebenarnya, tapi yang paling menonjol itu ada 7 ini. Yang pertama, cerpen memiliki susunan kata yang tidak lebih dari 10.000 kata. Yang kedua, cerpen memiliki bentuk cerita yang sangat singkat. Kemudian yang ketiga, cerpen memiliki diksi atau pilihan kata yang tidak rumit sehingga mudah untuk dipahami oleh para pembaca. Kemudian yang keempat, cerpen hanya memiliki alur cerita tunggal atau satu jalan cerita saja. 5. Kisah cerita pada cerpen biasanya berasal dari peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. 6. Karakter tokoh pada cerpen sangat sederhana. Di akhir bagian biasanya terdapat pesan moral yang sangat mendalam sehingga membuat para pembaca itu merasakan kisah pada cerpen tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ada unsur intrinsik
Tapi nanti dulu. Coba ibu mau tanya, kalian ada yang tahu nggak sih unsur intrinsik dari cerpen itu apa saja ya? Ayo, ada yang tahu nggak? Tema. Betul, tema. Lalu setting, latar, alur, sudut pandang, amanat. Betul. Jadi unsur intrinsik dari cerpen itu ada 6. Tema, setting, alur, tokoh, sudut pandang, dan amanat. Nah, pengertian dari tema ini merupakan gagasan atau ide pokok dari cerpen. Kemudian setting itu ada 3, setting tempat, waktu, dan juga suasana. Setting tempat itu contohnya sekolahan, rumah. Setting suasana contohnya suasana mengharukan dan sebagainya. Kemudian setting waktu contohnya di pagi hari, pada siang hari atau malam gitu. Kemudian alur atau plot. Alur itu memiliki 3 jenis. Ada yang tahu nggak alur itu apa saja sih? Alur maju, alur mundur, satu lagi alur campuran. Jadi alur maju itu merupakan alur yang tenggat waktunya itu sekarang dan juga masa yang akan datang. Kalau alur mundur itu isinya terdapat kilas balik dari kejadian yang sudah lalu. Kalau alur campuran itu campuran dari alur mundur dan alur maju. Kemudian ada sudut pandang. Sudut pandang ini yang paling sering dipakai adalah sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama biasanya menggunakan aku. Kemudian sudut pandang orang ketiga biasanya menggunakan dia atau mereka. Kemudian tokoh dan penokohan. Tokoh ini contohnya pelaku dalam cerita ya. Misalkan pada cerita tersebut ada tokoh bernama Rina. Kemudian wataknya itu dia anaknya riang, dia humoris dan sebagainya. Kemudian ada amanat. Nah, jadi amanat ini merupakan pesan moral dari penulis kepada pembaca. Seperti itu. Kemudian unsur ekstrinsik cerpen. Unsur ekstrinsik cerpen itu terbagi menjadi 3. Yang pertama latar belakang masyarakat. Jadi dalam sebuah cerpen, masyarakat bisa menjadi penentu nilai ekstrinsiknya. Ada pun beberapa hal yang bisa masuk dalam latar belakang masyarakat, yaitu contohnya ideologi negara, kondisi sosial, kondisi ekonomi, atau kondisi politik dalam suatu negara. Kemudian latar belakang pengarang. Latar belakang pengarang adalah faktor-faktor dari diri pengarang yang memengaruhi atau mewarnai isi cerpen. Latar belakang pengarang bisa berisi riwayat hidup pengarang, keilmuan, kondisi psikologis, pengaruh atau aliran sastra yang dianutnya dan sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu nilai-nilai. Nilai adalah nilai yang merupakan
itu akan memberikan LKPD atau lembar penugasan. Nanti kalian dari masing-masing kelompok harus memilih cerpennya, kemudian diidentifikasi berdasarkan strukturnya. Nah, dibagikan dulu ya. Waktu pengerjaan LKPD selama 15 menit ya anak-anak. Baik, sepertinya waktu sudah menunjukkan 15 menit telah berlalu. Jadi ibu akan mengambil pekerjaan kalian. Untuk pekerjaan kalian, ibu akan mengkoreksi dan akan membagikannya minggu depan. Nanti kalau dari kalian yang nilainya tinggi, akan ibu kasih reward dengan memberikan nilai 100. Senang dong? Nah, karena kalian sudah mengerjakan penugasan, jadi sepertinya pembelajaran pada hari ini sudah selesai karena mengingat waktu. Jadi sebelum kita menutup pertemuan pada hari ini, ibu mau kalian mengulas balik pembelajaran yang telah kita lakukan ya. Dari pembelajaran tadi, kalian masih ingat tidak cerpen itu apa ya? Ayo, masih ingat tidak? Cerpen adalah cerita pendek suatu karya sastra dalam bentuk tulisan yang mengisahkan tentang sebuah cerita fiksi lalu dikemas secara pendek, jelas dan ringkas. Ya, betul sekali Mbak Arum. Jadi cerpen merupakan cerita pendek yang diringkas atau berisikan suatu bacaan yang rinci. Kemudian struktur teks cerpen yaitu ada, ada yang masih ingat? Struktur teks cerpen Abstrak, orientasi, komunikasi, evaluasi, resolusi, dan modal. ya, betul.